Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Latiwayu Abila dengan NIM 142220063 akan menjelaskan materi tentang pengujian kekerasan Brinel. Agenda pembahasan. Yang pertama, definisi pengujian. Yang kedua, gambar alat dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, fungsi dari masing-masing bagian. Yang keempat, tujuan pengujian. Yang kelima, cara preparasi spesimen. Yang keenam, prinsip kerja proses pengujian. Dan yang ketujuh, cara menganalisis hasil uji. Definisi pengujian kekerasan Brinel. Pengujian kekerasan dengan metode Brinel merupakan pengujian kekerasan dengan cara penekanan. Pada proses pengujian kekerasan dengan metode Brinel, proses penekanan ini bertujuan untuk membentuk penetrasi pada permukaan bahan uji yang dianalisis untuk menentukan tingkat kekerasan dari bahan tersebut. Penetrasi atau penekanan ini merupakan bentuk perubahan tetap dari bahan uji yang disebabkan oleh pembabanan. Bahan yang diberikan dalam pengujian ini tidak mengakibatkan rusak atau kegagalan pada material dan pecahnya benda uji atau spesimen itu sendiri. Hasil yang didapatkan dan pengujian kekerasan dengan metode Brinel yaitu ditentukan berdasarkan perbandingan antara angka konstanta dari jenis bahan ketebalan bahan di mana beban itu diberikan terhadap diameter alat penekanan atau indentor. Gambar alat dan bagian-bagiannya. Yang pertama, dial atau indikator beban. Yang kedua, alat indentor. Yang ketiga, handwheel dan tuas. Yang keempat, landasan atau anvil. Fungsi dari masing-masing bagian. Tuas, fungsi dari tuas yaitu untuk melepaskan beban mayor. Dial atau indikator beban, fungsi dari dial indikator yaitu untuk mengukur kebulatan dari poros. Alat indentor, indentor atau indenter adalah bola padat yang meneruskan beban uji dan bersentuhan dengan benda uji. Handwheel merupakan pegangan yang berfungsi untuk memutar evaluating screw. Anvil atau landasan. Anvil atau landasan merupakan tempat meletakkan benda uji. Tujuan pengujian. Tujuan dari makalah pengujian kekerasan Brinel diantaranya 1. Dapat mengetahui pengertian dari pengujian kekerasan dengan metode Brinel. 2. Dapat mengetahui cara untuk menentukan nilai kekerasan dari pengujian Brinel. 3. Dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk mengaplikasikan pengujian kekerasan dengan metode Brinel. Yang keempat, dapat mengetahui kelemahan serta kelebihan yang ada di dalam proses pengujian kekerasan dengan metode Brinel. Cara preparasi spesimen. Pengujian Brinel merupakan jenis harness test dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang dibuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Indenter bola baja digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinel hingga 450 BHN. Prinsip kerja proses pengujian. Uji kekerasan merupakan pengujian yang paling efektif karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambar besar tentang sifat mekanik suatu bahan. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada satu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji kekerasan, material dapat dengan mudah digolongkan sebagai material ulet atau getas. Pengujian kekerasan suatu bahan sangatlah penting adanya. Ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa kuat bahan tersebut menopang suatu benda tertentu. Maka dari itu, dilakukanlah suatu pengujian terhadap bahan tersebut. Seberapa bahan keras dapat digunakan dalam suatu konstruksi untuk mengetahui seberapa kuat bahan tersebut terhadap pukulan maupun gesekan gaya. Cara menganalisis hasil uji. Proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu material untuk membuat dalam perubahan konstan. Dengan kata lain, ketika gaya tertentu diterapkan pada benda uji di bawah pengaruh pembebanan, benda uji akan mengalami deformasi. Kita dapat menganalisa seberapa besar tingkat kekerasan material melalui besarnya beban yang diberikan pada luasan area yang menerima beban tersebut. Untuk mengetahui kualitas suatu logam, pengujian sangat erat dikaitkan dengan pemilihan bahan yang digunakan dalam konstruksi suatu alat. Selain itu juga dapat membuktikan suatu teori yang ada atau penemuan baru dalam bidang metalurgi. Dalam proses perancangan juga dapat ditentukan jenis material dan dimensinya, sehingga jika tidak sesuai dapat dicarikan pengganti yang lebih tepat.
Selain itu, tidak mengabaikan faktor biaya produksi dan kualitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.